Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Kiai Holil Nafis, bahwa pertama jujur, dua tanggung jawab. Sekarang yang ketiga visioner. Waduh, nyebutnya aja susah nih, visioner. Sekarang begini saja pemirsa yang dirahmati Allah. Coba pemirsa buat surat, kemudian kirimkan, jangan pakai alamat. Ya, nggak nyampe, nggak kemana-mana. Nah, untuk supaya surat itu sampai, tulis alamatnya di mana, jalan apa, kecamatan apa, kelurahan apa, nomor berapa, suratnya akan sampai. Begitu juga hidup manusia, begitu juga bangsa Indonesia. Kita mau kemana? Kita harus tulis dulu kita ini mau kemana. Kalau kita tidak pernah menulis, ya kita tidak kemana-mana. Itulah yang disebut visi. Oleh karena itu, kita mencanangkan, ya khususnya para alumni yang sedang berulang tahun ke-15, mencanangkan visi Indonesia Emas, yaitu visi Indonesia Emas 2020, Indonesia berkarakter. 2030, Indonesia sejahtera. Tidak tanggung-tanggung, ditulis berapa angka sejahtera, 16.500 US dollar per kapitanya. 2045, Indonesia adidaya. Nah, dengan begitu suratnya sampai, Indonesia Emas akan terjadi, karena memang kita menginginkan mau ke situ. Yang bermasalah itu kalau kita tidak menginginkan Indonesia mau kemana, atau diri kita mau kemana. Nah, untuk mencapai visi tersebut harus paham, visi yang paling hebat itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah yang disebut cerdas? Rasulullah menjawab, cerdas itu ingat mati. Nah, ini visi yang paling jauh, visi yang pasti terjadi. Saya bukan takut-takuti pemirsa semuanya, visi ingat mati. Tetapi dengan ingat mati, pasti orang jadi tanggung jawab. Dengan ingat mati, pasti dia jujur dan tidak akan mau korupsi. Dengan ingat mati, maka dia berakhlak sebaik-baiknya meskipun tidak ada yang membayar dia dan tidak ada yang menghargai dia. Dengan visi itulah, maka kita akan berlaku sebaik-baiknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhir. Bukan menghadapkan dirimu itu ke timur ke barat, bukan hanya ritualnya saja, tetapi engkau berpegang teguh kepada Allah dan hari akhir. Nah, dengan jujur seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram, Dr. Kiai Holil Nafis, dengan tanggung jawab yang disampaikan oleh beliau, dua itu membuat kita bagus, tapi tidak cukup. Suratnya mau kemana? Harus visioner. Tetapi apakah suratnya sampai? Belum tentu. Kalau tukang posnya malas-malesan, ya kita harus disiplin. Apa itu disiplin? Ada dua. Disiplin tepat waktu, itu disiplin tidak kemana-mana. Tetapi yang utama, disiplin mencapai tujuan. Contoh pemirsa di rumah, dapat batu bacan yang belum diasah. Atau pancawarna. Setiap hari gosok aja terus. Itu adalah disiplin. Kenapa dia disiplin? Karena dia ingin batu bacannya mengkilat. Karena dia ingin batu pancawarnanya mengkilat. Di mana-mana gosok terus. Itu disiplin batu akik namanya. Jadi kenapa orang-orang pencari batu akik itu disiplin? Karena punya visi. Jadi tanpa punya visi, batu itu tidak diasah. Paham ya? Contoh, ya saya sih nggak usah diasah lah. Pakai batu 5 kilo digantung di leher, nggak usah diasah, mau nggak? Nggak mau. Nah, supaya bagus, coba lihat bapak-bapak yang pakai batu, coba tangannya angkat. Nah, itu tuh, diasah apa tidak? Pasti diasah. Nah, diasah itu perlu disiplin. Paham ya? Jadi dengan jujur, kita tidak akan bohong dan tidak merugikan orang lain. Jujur itu antara hati, pikiran, tindakan satu. Dua, tanggung jawab. Al-Mukarram sudah mengatakan, mata, telinga, hati bertanggung jawabkan. Tiga, memangnya mau kemana? Batu akiknya mau seperti apa? Harus visioner.
Nah, batu akik kita Indonesia Emas 2020 itu batu akik pertama. Indonesia Emas berkarakter, bebas korupsi. Ya, bebas korupsi. Terus kemudian bebas narkotika. Ya. Kemudian bebas prostitusi. Kemudian bebas judi. Ya. Bebas ngombe, oplosan. Nah, disebut dengan Moh Limo. Oke. Nah, demikian. Terima kasih. Siap, terima kasih. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngomong-ngomong tentang batu akik. Kenapa orang mengasah batu akik setiap hari? Bukan, karena dia ingin batunya mengkilat. Itu dia. Kemudian yang kedua, batunya bisa dijual dengan harga mahal. Nah, itu namanya apa? Visi, orangnya visioner. Ya, akibat punya visi, lahirnya disiplin. Paham ya? Nyokro gosok terus. Nah, itu adalah karena ada sebuah imajinasi. Karena itu Nabi mengatakan, mulailah dengan doa. Doa itu ada dua fungsi. Satu, memohon kepada Allah. Dua, membayangkan apa yang kita inginkan. Nabi mengatakan bahwa bercita-citalah engkau kepada surga Firdaus. Artinya kalau cita-cita nyari batu, batu bacan. Batu yang paling bagus. Ya, bukan batu di jalanan diasah. Nah, apa kesimpulannya adalah bahwa kita ingin yang terbaik. Kita harus punya visi. Kita harus punya cita-cita. Negara kita, bangsa kita, diri kita tergantung apa cita-cita kita. Allah mengatakan, aku sesuai sangkaan hambaku. Kalau baik, baiklah aku. Kalau buruk, buruklah aku. Kalau dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia ini yakin akan lahirnya Indonesia Emas, bangkitnya Indonesia Emas, 100% yakin, maka insya Allah itu akan terjadi. Contoh, Anda yakin batu bacaan Anda akan mengkilat. Maka apa kerjaan Anda setiap hari? Gosok terus, gosok terus, gosok terus akhlak kita, gosok terus sholat kita, gosok terus disiplin kita sampai mengkilat hati kita. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah kita akan mencapai cita-cita kita, yaitu Indonesia Emas 2020, 2030, 2045. Tetapi sekarang, ya, kita menghadapi banyak ujian, kiri kanan, ujian, cobaan, ya, dengan handphone kita, dengan WhatsApp kita, dengan FB kita, tawaran macam-macam, betul? Macam-macam, tawaran kencan tiba-tiba. Pernah terima enggak? Sering ya, istighfar dulu yang terima itu. Istighfar tapi dibales. Ya. Sampai menganggap, siapa sih ini gitu kan. Nah, ini juga berarti tidak jujur. Berarti tidak jujur. Jujur itu ketika Anda berdua dengan handphone, nah Anda jujur di situ. Nah, oleh karena itu ada 5 hal ini yang sedang mengganggu pikiran kita semua. Ya. Pikiran kita para penggemar batu akik se-Indonesia. Yang pertama, kita melihat permasalahan yang utama apa tadi? Moh Limo. Moh Limo, 1, Moh Madat. Ini yang terjadi saat ini, karena itu kita canangkan Moh Madat hari ini. Setuju semua? Anti narkotika. Kalau bisa anti hal-hal yang berhubungan dengan narkotika, apapun. Itu merusak diri kita. Moh Madat. Itu sudah diajarkan oleh Sunan Ampel sebenarnya, tapi betul-betul menyambung hari ini. Kedua, Moh Ngombe. Masih ingat? Di sebuah kota di Jawa Barat, 17 orang meninggal sia-sia karena oplosan, moh ngombe. Ya, bangsa kita tidak bisa sejahtera karena banyak orang yang tidak tahan, tidak merasa melihat dan dilihat Allah, akhirnya korupsi. Maka kita harus nomor 3, moh maling. Nomor 5, nomor 3, nomor 4. Banyak judi terjadi di mana-mana, moh main. Yang kelima,
Nah ini nih yang paling bahaya nih. Bayangkan, tawaran-tawaran seperti itu diterima di handphone kita. Betul? Satu sisi terima tawaran, satu sisi terima hadis juga. Dua-duanya dibuka. Langsung handphonenya bilang, pusing handphone itu. Langsung pecah handphonenya, duar meledak dia. Jadi apa kesimpulannya? Moh harus dihidupkan lagi. Setuju bangsa Indonesia kita gulirkan sampai tahun 2020. Setuju semua? Ya kalau setuju Anda harus janji. Janji kepada diri sendiri, Indonesia emas tidak akan terjadi kalau seperti ini. Bangsa kita akan habis. Generasi kita akan habis. Indonesia emas tidak akan bisa terjadi tanpa moral atau karakter. Rumusnya sudah pasti. Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasib suatu negeri sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri. Oleh karena itu pesan saya, gosok terus batu akik. Gosok terus itu visi, disiplin. Setiap hari seperti Anda menggosok akik sampai Indonesia menjadi nyata. Ingat, yakin bangsa Indonesia yang mendengarkan, yakin Anda 100%, Allah akan mengabulkan kalau Anda yakin 100%. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Luar biasa, Kang Ari, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi untuk membentuk generasi emas seperti yang telah diutarakan tadi adalah salah satunya dengan menciptakan visi ke depan.